Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul warisan. Setiap dari kita, terlebih lagi ya, orang tua, pasti memikirkan warisan apa yang hendak kita berikan kepada anak kita. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari orang tua bekerja dengan keras untuk mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya. Begitu juga yang dilakukan anak muda. Terkadang anak muda sudah berpikiran sangat jauh, di mana ketika mereka sudah menginjak usia remaja, mereka sudah mulai membangun hidup mereka lewat karakter mereka, lewat belajar mereka, sehingga mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan agar bisa diwariskan kepada anak-anaknya nanti. Entah itu titel orang tuanya atau kekayaan yang dicapai oleh orang tuanya nanti. Jadi saudara, saya percaya setiap kita yang mendengar hari ini rindu memberikan warisan yang terbaik untuk anak-anak kita. Mari kita belajar warisan yang terbaik bagi anak-anak kita di Mazmur 78 ayatnya mulai dari yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saudara, warisan yang terbaik adalah warisan iman. Karena sempat dikatakan dalam firman Tuhan juga bahwa percuma punya seisi dunia tapi kehilangan nyawanya. Untuk apa kita memberikan warisan yang banyak, nama baik, sekalipun itu baik ya, bukan hal yang tidak harus dikejar. Nama baik itu harus dikejar. Kekayaan juga harus, gak apa-apa. Menjadi kaya itu gak apa-apa. Punya nama baik itu baik sekali. Dan itu sangat boleh diwariskan ke anak-anak kita. Tapi saya mau ingatkan bahwa jangan sampai kita melupakan warisan ini kepada anak kita, yaitu menceritakan kepada anak-anak kita tentang siapa Tuhan. Karena tidak ada gunanya saudara bahwa ketika kita memberikan semuanya kepada anak kita, uang maupun nama baik, kalau anak kita tidak punya iman yang benar, mereka mungkin bisa menjadi kaya, mereka mungkin bisa menjadi sukses, mereka mungkin bisa menjadi dipandang oleh banyak orang. Tapi apa gunanya mereka memiliki semua itu tetapi tidak memiliki iman yang benar, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, mari kita wariskan iman yang benar ini kepada anak-anak kita melalui cerita-cerita dalam Alkitab, membacakan mereka firman paling tidak ketika mereka masih kecil, remaja, mengingatkan mereka juga tentang untuk membaca firman, pergi beribadah. Tapi jangan lupa satu hal ini saudara, terkadang sering dilupakan oleh banyak orang tua adalah menghidupi firman. Firman itu atau iman itu tidak bisa diwariskan hanya lewat mulut. Saya percaya itu. Ada beberapa anak yang mungkin bisa menjadi dewasa dan memilih pilihan yang benar sekalipun orang tuanya tidak menghidupi firman. Tapi itu sangat minim sekali. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang tua mewariskan iman kita yang benar ini lewat perbuatan kita juga, lewat tingkah laku kita. Tingkah laku sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tingkah laku sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat tindakan kita, lewat kerajinan kita. Apapun yang ada di dalam hidup kita, lakukan semua untuk Tuhan. Maka anak kita akan melihat kita, melihat hidup orang tuanya yang benar ini. Maka mereka akan penasaran,
Apa yang membuat orang tuanya bisa hidup benar ini? Maka iman itu akan lebih mudah diwariskan kepada anak-anak kita ketika kita menghidupi firman itu. Jadi saudara, jangan lupakan untuk mewariskan iman yang benar ini kepada anak-anak kita. Karena itu yang lebih penting daripada kekayaan, lebih penting daripada nama baik. Dan lewat apa kita mewariskannya? Lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan kita yang benar. Jangan sampai karena kita mengejar untuk memberikan warisan harta dan nama baik, sampai-sampai kita tidak punya waktu dengan anak kita. Sampai-sampai kita mengabaikan mereka dengan alasan papa ini bekerja untuk kamu, mama ini bekerja untuk kamu, agar kamu ini enak hidupnya. Ketika kita sudah memiliki pikiran seperti itu, saudara, percayalah, iman yang benar itu akan sulit untuk diwariskan. Mari kita hidupi firman, punya waktu dengan anak kita, punya kehidupan yang seimbang. Lewat perkataan kita contohkan ke mereka. Lewat pikiran, tindakan kita contohkan ke anak-anak kita. Sehingga mereka juga akan tahu dan sadar siapa Tuhan yang benar setelah melihat hidup kita. Jadi saudara, mari kita belajar bersama-sama hari ini untuk mewariskan iman yang benar dengan cara yang benar juga. Tuhan Yesus memberkati.